Setiap kali seorang pejabat ditangkap karena korupsi, publik selalu menunjukkan reaksi yang sama, marah, kecewa, lalu perlahan pun lupa. Siklus itu terus berulang. Pelakunya berganti, modusnya semakin canggih, tetapi penyakitnya tetap sama. Korupsi telah menjelma menjadi persoalan yang lebih dalam daripada sekedar pelanggaran hukum. Ia telah menjadi krisis moral dan kegagalan tata kelola yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya, sebagian besar pelaku korupsi bukanlah mereka yang hidup dalam kemiskinan. Mereka memiliki pendidikan tinggi, jabatan terhormat, rumah mewah, kendaraan mahal, bahkan kekuasaan yang diimpikan oleh banyak orang. Namun, semua itu ternyata tidak cukup. Selalu ada keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Keserakahan mengalahkan rasa cukup, sementara jabatan berubah dari amanah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Disinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Korupsi tidak lahir karena seseorang itu miskin, melainkan karena ia merasa memiliki kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa takut kehilangan apa yang dimilikinya. Ketika pengawasan longgar, prosedur dapat dimanipulasi dan hukuman dianggap masih bisa dinegosiasikan. Korupsi bukan lagi dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai peluang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya budaya pembenaran. Kalimat seperti "semua orang juga melakukannya" ini sudah menjadi tradisi atau hanya mengambil sedikit, merupakan bentuk rasionalisasi yang perlahan mematikan nurani. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan memalukan, melainkan sebagai bagian dari permainan kekuasaan. Ketika penyimpangan dianggap lumrah, integritas berubah menjadi sesuatu yang terasa asing. Perilaku seperti ini tidak saja terjadi pada pejabat-pejabat tinggi, tetapi terjadi pada rakyat jelata sekalipun. Coba kita lihat berita-berita yang telah beredar ketika ada mobil truk ataupun pickup yang terguling membawa barang atau sesuatu, maka banyak yang menjarah ataupun mengambil barang-barang yang bukan haknya tersebut. Ini juga adalah tanda bahwa di masyarakat kita yang paling bawah pun terjadi hal-hal yang seperti ini. Korupsi juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem meritokrasi di negeri ini. Jabatan yang mestinya diberikan kepada mereka yang kompeten dan berintegritas seringkali dipandang sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan. Tidak mengherankan jika sebagian orang rela mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh posisi tertentu, lalu berusaha mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan kewenangan. Dalam situasi seperti ini, pelayanan publik menjadi korban pertama, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang menanggung seluruh akibatnya. Kerugian akibat korupsi tidak berhenti pada angka-angka dalam laporan keuangan negara. Setiap dana yang diselewengkan berarti ruang kelas yang gagal dibangun, obat-obatan yang tidak tersedia di puskesmas, jalan yang cepat rusak, irigasi yang terbengkalai, dan bantuan sosial yang tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Korupsi sesungguhnya mencuri masa depan. Ia memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada operasi tangkap tangan atau vonis pengadilan. Penindakan memang penting, tetapi ia hanya menyembuhkan gejala, bukan akar dari penyakitnya. Yang lebih mendesak adalah membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, pengawasan independen, perlindungan bagi pelapor pelanggaran, dan kepastian hukum harus menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan. Lebih jauh lagi, bangsa ini memerlukan teladan. Integritas tidak tumbuh dari slogan, spanduk, atau pidato seremonial. Integritas lahir dari contoh yang diberikan para pemimpin. Sulit mengajak masyarakat hidup jujur apabila para pemegang kekuasaan justru mempertontonkan kemewahan yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui retorika, tetapi melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kita juga perlu jujur mengakui bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memutus rantai korupsi. Praktek memberi uang pelicin untuk mempercepat pelayanan, mencari orang dalam agar urusan selesai lebih cepat, atau menganggap suap sebagai hal yang biasa adalah bibit-bibit korupsi dalam skala kecil. Korupsi besar seringkali berawal dari kompromi terhadap pelanggaran yang dianggap sepele.
Selama masyarakat masih mentoleransi praktek-praktek tersebut, perjuangan melawan korupsi akan selalu menghadapi jalan yang terjal. Pada akhirnya, korupsi bukan semata persoalan uang yang hilang dari kas negara. Korupsi adalah pengkhianatan dari amanah rakyat yang merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan hak masyarakat untuk menikmati pembangunan yang adil. Oleh sebab itu, perang melawan korupsi tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda hukum, melainkan sebagai perjuangan menjaga martabat bangsa. Sejarah telah menunjukkan bahwa tidak ada negara yang mampu menjadi maju apabila korupsi dibiarkan mengakar. Sebaliknya, negara-negara yang berhasil membangun kemakmurannya adalah mereka yang menjadikan integritas sebagai fondasi utama pemerintahan. Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam, tidak kekurangan orang-orang cerdas, dan tidak kekurangan potensi. Yang masih sering kurang adalah keberanian untuk mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Ketika jabatan dipandang sebagai ladang keuntungan, rakyat akan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Namun ketika integritas ditempatkan di atas kepentingan pribadi, negara memiliki peluang untuk tumbuh menjadi lebih adil, lebih dipercaya, dan lebih bermartabat. Pertanyaan yang harus terus kita ajukan bukan lagi mengapa korupsi terjadi, melainkan apakah kita sungguh-sungguh memiliki kemauan untuk menghentikannya.